Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian semua mau dukung or support aku. Caranya so easy, peasy, lemon squeezy guys. Just click subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go! So, sebelum masuk ke dalam videonya, aku pribadi mau ngucapin Happy Valentine's Day bagi semua orang yang terlibat dan ikut merayakan kebahagiaan dan cinta dari Valentine's Day itu sendiri. But you know what guys, sebenarnya sejarah dari Valentine's Day ini sendiri adalah sejarah yang cukup complicated dan ada beberapa versi sejarah dari Valentine's Day ini sendiri. Tapi kali ini aku bukan mau ngebahas mengenai sejarahnya Valentine's Day, melainkan aku mau ngebahas tentang beberapa tradisi unik yang dimiliki oleh seluruh dunia. So, apa kalian penasaran? Langsung aja kita bahas. Pertama, ada tradisi Valentine's Day di Jepang. Nah, biasanya tradisi atau Valentine's Day yang kita tahu biasanya kan cowok-cowok nih, para lelaki yang biasanya bakalan ngasih hadiah ke perempuannya, ke ceweknya, biasanya sih berupa coklat atau bunga untuk menyatakan rasa cinta dan kasihnya mereka kepada si yang ceweknya ini. Tapi di Jepang itu beda guys. Kenapa? Karena di Jepang yang merayakan hari Valentine's Day dan yang menunjukkan perasaannya kepada pasangannya adalah ceweknya, yang perempuan guys. Nah, seringkali hadiah yang dikasih atau diberikan oleh sang wanita ini berupa coklat. Ada dua jenis coklat yang berbeda nih untuk pasangan atau hubungan yang berbeda pula. Ada giri choco, itu biasanya untuk teman atau kolega, dan ada honmei choco nih untuk orang yang disukai. Nah, tetapi para lelaki ini boleh kemudian membalas pemberian coklat dari para wanita ini pada tanggal 14 Maret pada saat White Day. Biasanya hadiah dari mereka itu beragam ya guys, mulai dari coklat, permen, perhiasan juga bisa. Nah, tetapi untuk tradisi ini bukan hanya Jepang aja nih yang punya, tetapi ada beberapa negara di Asia lain yang juga punya tradisi yang mirip. Seperti Korea Selatan, ada Taiwan, dan juga Vietnam. Gimana menurut kalian tentang tradisi Valentine's Day di Jepang ini? Apakah kalian mau juga atau pengen juga ngerasain rasanya Valentine's Day di Jepang dan mengikuti tradisi ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Yang kedua ada Jerman. Nah, di sini menurut aku juga tradisi Valentine's Day yang mereka rayakan itu adalah salah satu yang unik juga, karena sebenarnya nggak ada simbol hati secara khusus ya yang diperuntukkan untuk mereka dalam menyatakan kasih sayang gitu, nggak dalam bentuk hati yang biasanya digunakan oleh para lelaki atau para wanita untuk menyatakan cinta. Tapi di Jerman malah menggunakan simbol babi guys, karena bagi mereka simbol babi itu adalah simbol dari keberuntungan beserta dengan gairah. Nah, jadi banyak banget pasangan yang ada di Jerman itu nanti akan menghadiahkan atau memberikan pasangannya itu figura babi, coklat berbentuk babi, dan hal-hal yang berhubungan atau bergambar dengan babi untuk menyatakan perasaan kasih sayang atau mungkin lebih ke arah doa agar pasangannya itu selalu berada dalam keberuntungan dan gairah yang kuat gitu ya guys. So, apakah kalian juga pengen ngerasain rasanya Valentine's Day di Jerman dengan menggunakan tradisi ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya ada Inggris. Nah, di Inggris malam Valentine itu adalah salah satu malam yang juga ditunggu-tunggu guys. Kenapa? Karena dianggap sebagai malam yang bisa membuat mimpi atau harapan itu menjadi kenyataan. Nah, biasanya para wanita lajang, pada khususnya yang jomblo-jomblo gitu, biasanya mereka akan menyelipkan selembar daun di balik bantal mereka. Nah, kadang juga mereka bakalan nyelupin daun itu ke air, tentunya juga berdoa gitu ya, supaya calon suaminya mereka itu bakalan muncul di mimpinya mereka. Tapi beda nih sama anak-anak guys, karena bagi anak-anak
Valentine itu mirip sama Halloween. Bedanya kalau Halloween itu kan agak-agak serem, tapi kalau Valentine itu kan bener-bener penuh dengan kasih sayang gitu. Kenapa? Karena bagi mereka Valentine itu adalah hari di mana manisan atau permen akan diberikan kepada mereka. Kalau Halloween ada Jack or Ripper, kalau di Valentine ada Jack Valentine yang bakalan ngasih permen-permen ke anak-anak, guys. So, gimana menurut kalian tentang tradisi Valentine di Inggris? Kalian boleh komen di bawah. Next. Yang keempat ada Filipina. Nah, hari Valentine pada tanggal 14 Februari itu justru dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan di Filipina untuk menikah massal. Menikah massal loh pada tanggal 14 Februari. Nah, upacara pernikahan massal di Filipina ini sangat-sangat populer di sana. Orang-orang itu bakalan banyak yang berkumpul di tempat umum atau di mall-mall gitu untuk menjalani pernikahan massal atau bahkan untuk memperbaharui janji pernikahan mereka. So cute and so romantic banget gak sih? Apakah kalian juga bakalan pengen memperbaharui janji pernikahan kalian bagi kalian yang udah menikah di Filipina pada tanggal 14 Februari? Kalau mau, langsung komen di bawah. Next. Selanjutnya ada Italia. Awalnya orang-orang Italia ini, apalagi pasangan-pasangan muda di sana gitu ya, biasanya bakalan berkumpul di taman untuk menikmati pembacaan puisi dan musik sebelum mereka bakalan berjalan-jalan dengan pasangan mereka masing-masing. Nah, kemudian akan ada tradisi unik juga bagi para wanita muda di sana yang lajang, tentunya yang belum menikah, untuk bangun sebelum fajar tiba, untuk melihat calon suami mereka. Nah, ada keyakinan nih bahwa laki-laki pertama yang dilihat oleh para wanita lajang ini pada saat mereka keluar, laki-laki pertama itu bakalan jadi suami mereka dalam waktu 1 tahun. Jadi pada saat mereka bangun terus mereka keluar rumah, laki-laki pertama yang mereka lihat pada tanggal 14 Februari itu adalah kemungkinan calon suami yang akan mereka nikahi pada setahun ke depan gitu. Atau paling enggak nih, kalaupun nggak sama dia, paling enggak laki-laki yang mirip gitu sama orang yang kalian lihat pertama pada pagi hari itu. Saat ini tradisi Valentine's di Italia sendiri sebenarnya sama aja kayak tradisi Valentine's di tempat lain ya, kayak tukar kado antar pasangan ataupun makan malam romantis. Nah, sementara biasanya dessert atau makanan kecil atau coklat atau hal yang paling sering dikasih sama pasangan pada saat Valentine Days adalah baci perugina. Maafkan aku kalau misalnya pronounce-nya salah guys, karena aku bukan orang Italia, jadi nggak tahu aku gimana cara penyebutan yang benar. Tapi baci perugina ini adalah hazelnut kecil yang dilapisi coklat yang dibungkus dengan kemasan kecil dengan ada kutipan romantisnya yang dicetak dalam 4 bahasa. Menarik. Menarik. Siapa yang suka coklat? Mungkin kalian juga mau ngerasain rasanya Valentine's Day di Italia menggunakan tradisi ini, kalian boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya ada Ghana. Nah, Ghana menetapkan tanggal 14 Februari itu sebenarnya adalah sebagai hari coklat nasionalnya mereka, guys. Jadi mereka sejak 2007 lalu memang menetapkan Hari Coklat Nasionalnya mereka itu bertepatan dengan Hari Valentine's Day. Upaya ini dilakukan supaya bisa meningkatkan penjualan atau produksi dari coklat mereka itu sendiri. Nah, Ghana merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di dunia, guys. Menurut Travel Triangle, pada tanggal 14 Februari, kota Ghana itu sendiri dipenuhi dengan kegiatan yang bertemakan coklat, menghias coklat, membuat coklat, untuk merayakan tentunya Hari Valentine beserta dengan Hari Coklat Nasionalnya mereka. Siapa yang suka coklat, kalian boleh datang ke Ghana. Dan next, yang terakhir tentunya adalah negara tercinta kita, Indonesia. Indonesia juga nggak luput dari yang namanya adanya tradisi atau perayaan Valentine's Day, di mana
hari atau perayaan atau tanggal yang memperingati Valentine's Day ini diyakini adalah tanggal untuk memperingati rasa kasih sayang, di mana orang-orang itu saling mengungkapkan rasa cinta atau memang mengenang momen 14 Februari sebagai momen spesial mereka, bisa untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, menyatakan rasa suka untuk hari yang spesial gitu. Jadi Indonesia juga ada nih, karena Indonesia biasanya para pasangan atau orang-orang yang saling suka sama suka gitu bakalan ngasih kartu ucapan, bisa dengan ungkapan-ungkapan yang romantis, tentunya ngasih coklat, ngasih boneka, atau bahkan perhiasan ke orang yang disukai atau yang disayanginya. Nggak cuma itu guys, tetapi juga mall-mall biasanya bakalan menghias atau toko-toko juga bakalan menghiasi toko atau mall mereka dengan pernak-pernik dan hiasan-hiasan yang mendukung Valentine's Day. Nggak cuma itu, tapi TV, radio, bahkan kita kalau cari di internet browsing sekalipun biasanya mereka bakalan ada quiz-quiz di Instagram atau media sosial yang berhubungan dengan Valentine gitu guys. So, gimana sama kalian bagi yang ngerayain hari Valentine's Day? Apakah kalian punya sesuatu yang unik yang kalian jalani untuk pasangan kalian, untuk kalian kasih ke pasangan kalian setiap tanggal 14 Februari untuk mengungkapkan rasa sayang dan rasa cinta kalian kepada mereka? Kalian boleh komen di bawah. Menurut aku sih sebenarnya Valentine's Day itu bisa dirayakan setiap hari ya guys. Namanya hari kasih sayang itu setiap hari bisa dirayakan, gak harus tanggal 14 Februari. But bagi kalian, apakah arti 14 Februari itu sebenarnya sebesar itukah bagi kalian arti tanggal 14 Februari? Kalian boleh komen di bawah. So, thank you banget bagi kalian yang udah nonton video aku. Aku harap kalian mau tinggalin komen tentang apa yang selanjutnya harus aku bahas. Mungkin kalian ada ide, kalian boleh langsung komen aja atau langsung DM ke Instagram aku. Jangan sungkan-sungkan. Thank you and see you in the next video. Happy Valentine's Day!